Gibran tanam padi dengan mesin modern di Ngawi, viral karena langkah maju. Netizen soroti padi terinjak. Gibran tanam padi dengan mesin modern di Ngawi, viral karena langkah maju. Netizen soroti padi terinjak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik setelah video singkatnya saat mencoba alat tanam padi di Desa Gempel, Ngawi, Jawa Timur, pada tanggal 24 Mei tahun 2025, viral di media sosial. Dalam video yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya, Gibran terlihat mengoperasikan mesin rice transplanter, alat modern untuk menanam padi secara otomatis. Namun, aksinya menuai kritik karena ia berjalan maju saat menanam, sehingga padi yang baru ditanam terinjak kakinya. Netizen ramai berkomentar, menyarankan Gibran seharusnya bergerak mundur agar tanaman tidak rusak, seperti praktik umum petani. Harusnya ke belakang dorongnya, Pak, biar padi yang ditanam nggak keinjak, tulis salah satu akun di media sosial. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Gibran untuk menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk 1 unit combine harvester dan 13 traktor roda 2, kepada petani di Ngawi. Gibran juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan stok nasional mencapai 3,9 juta ton, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. Meski demikian, fokus netizen justru tertuju pada kesalahan teknis Gibran saat menggunakan rice transplanter. Kementerian Pertanian kemudian menjelaskan bahwa alat tersebut memang dirancang untuk bergerak maju, tetapi menginjak bibit yang baru ditanam tetap merupakan kesalahan, kemungkinan karena kurangnya pengalaman Gibran dalam pengoperasian alat tersebut. Insiden ini bukanlah kali pertama Gibran menjadi perbincangan publik terkait aksinya yang kontroversial. Sebelumnya, saat menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran pernah dikritik karena proyek-proyek warisannya, seperti revitalisasi Gor Manahan dan Pasar Klewer, dinilai minim dampak dan kurang tepat sasaran oleh DPRD Solo. Kritik tersebut menyoroti pengelolaan anggaran dan efektivitas proyek yang dianggap tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, Gibran juga sempat dihujat netizen karena video promosi film Jumbo di kanal YouTube-nya menuai banyak dislike, dianggap tidak relevan dengan tugasnya sebagai pejabat publik. Kontroversi lain yang pernah menyelimuti Gibran adalah isu politik terkait pencalonannya sebagai wakil presiden. Banyak pihak mempertanyakan pengalamannya yang dianggap minim untuk menduduki jabatan strategis tersebut, ditambah lagi perubahan aturan batas usia calon oleh Mahkamah Konstitusi yang dinilai menguntungkannya. Isu ini memicu perdebatan panjang di kalangan masyarakat, dengan sebagian netizen menyebutnya sebagai politik dinasti, karena hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, ada pula yang membela Gibran, seperti politikus PSI Ade Armando yang menyebutnya sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, meski pernyataan ini juga menuai cibiran. Meski kerap menuai kritik, kehadiran Gibran di lapangan, seperti di Ngawi, tetap mendapat apresiasi dari sebagian netizen yang melihatnya sebagai upaya mendekatkan diri dengan petani dan memahami realitas sektor pertanian. Namun, insiden viral ini menunjukkan bahwa Gibran masih perlu belajar banyak dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal teknis yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat. Kedepan, diharapkan Gibran dapat lebih cermat dalam bertindak agar niat baiknya tidak lagi memicu kontroversi yang tidak perlu, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu menjawab keraguan publik terhadap kapabilitasnya sebagai pemimpin. Jika kamu tidak mengikuti Marvin News, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat kamu mendapatkan informasi terbaru setiap hari.